Siapa yang siap, Bu? Siap. Lapangan. Sebelum itu Ibu absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Aul, Bu. Masih kurang. Aul kenapa? Lagi cari keperluan. Hari kurang. Lagi nyarikan sama petani jambu, Bu. Oh, lagi bantu orang tuanya. Ya. Iya. Lagi keren petani jambu. Jambu dua. Periksa 13 orang, Bu. Oke, kemudian belajar yang masih mengantuk ya, yang belum siap untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, Bu. Bisa, ya, Bu. Bukannya, Bu. Sama saya ini mau jadi ngantuk. Ngantuk, Bu. Kita SBK dulu ya kalau Breaking, gitu Bu. ya. Ini masih ini. Kenapa? Dingin. Ya, dingin. Lagi hujan ya? Lagi hujan. Kita akan SBK dulu. Kita akan tekuk fokus. Fokus. Gimana tuh? Fokus dulu saja ya, Pak. Saya dulu, Bu. Tekuk fokus. Melihat. 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 Fokus. Itu ya. Oke. Oke, bisa ya. Oke. Siap, Bu. 1, 2, 3. Tekuk fokus. Fokus. Melihat. Melihat. Fokus. Oke, berarti udah semangat ya. Ya, masih. Bisa apa lagi, Bu? Semangat dulu, Bu. Iya, saya. Semangatnya. Ya. Nah, sudah tahu belum hari ini kita mau belajar apa? Kita mau belajar itu lihat mobil sama motor, masalah sosial. Betul. Nah, Ibu juga ingin tahu nih, kalian masih mengingat nggak materi minggu lalu? Kita belajar soal apa? Nggak tahu, Bu, dia apa, Bu? Globalisasi. Salah. Konflik. Salah. Kok udah pada lupa ya? Masalah sosial akibat globalisasi. Betul. Nah, kalian masih ingat tidak apa itu pengertian dari permasalahan sosial? Segala masalah yang segala masalah dari masyarakat. Sini yang ada di hidup kita, Bu. Dari masyarakat. Sosial yang bermasalah. Kenapa? Sosial yang bermasalah. Belum ya, Bu. Masalah-masalah. Konflik, Bu. Waduh, kacau ya, masih pada lupa ya berarti ya? Enggak usah. Kita belum belajar. Ya, Nixon. Apa itu permasalahan sosial? Masih ingat tidak minggu lalu? Tahu, Bu. Ya, dulu. Saya minggu kemarin nggak masuk, Bu, sakit. Ya, sakit. Iya. Waduh, dia bolos di belakang. Periksa diare. Oke, Saya berarti DBD, Bu. DBD. Oke, berarti kita minggu ini Ibu akan mengulas kembali ya beberapa materi yang tadi anak-anak ternyata belum pada ini ya, belum pada begitu paham ya. Jadi kita hari ini akan membahas tentang upaya mengatasi permasalahan sosial akibat globalisasi dan era digital. Nah, sebelum itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu nanti murid-murid diharapkan mampu untuk memahami ragam permasalahan sosial akibat globalisasi dan era digital. Kemudian nanti anak-anak juga diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan sosial di lingkungan sekitar akibat globalisasi dan era digital. Kemudian nanti juga murid diharapkan mampu menjelaskan upaya yang tepat untuk mengatasi permasalahan sosial akibat globalisasi dan era digital. Nah, di sini gue jelasin lagi ya terkait dengan definisi dari permasalahan sosial. Jadi permasalahan sosial adalah ketidaksesuaian antara harapan dan juga kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Nah, ketidaksesuaian ini adalah terkait dengan nilai-nilai dan budaya yang ada di dalam masyarakat. Nah, apa saja sih contoh dari permasalahan sosial akibat globalisasi dan era digital? Untuk permasalahan saja. Pertama ada neokolonialisme. Jadi neokolonialisme ini adalah penjajahan di era modern ya. Seperti kita lihat sekarang banyak sekali ya ada investasi asing masuk, ada perusahaan multinasional. Kemudian ada kejahatan cyber. Nah, kejahatan cyber ini seperti penipuan, peretasan dan pencurian data. Kemudian ada ketimpangan dan ketertinggalan budaya. Adanya culture lag di
caca banget itu bu. Saya sekarang ini Kenapa? gergen apa jadi semua. Emang siapa? Berubah dari Jawa? Sopoi ke jam. Apaan sih nggak jelas? Kalau saya harus keluar ini. Seperti yang kita lihat ya sekarang jadi di Sumatera, Aceh itu juga disebabkan karena adanya perusahaan lingkungan, ada eksploitasi yang berlebihan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tambang, kemudian juga yang membabat hutan menjadi kayu bu. sawit itu juga berdampak ya berdampak sekali pada lingkungan ya, eksploitasi alam yang berlebihan dan industrialisasi. Kalau di Semarang industrialisasi itu di mana ya? Misalnya ada yang tahu? Di Batak sama Jepara. Di Bali. Di Gunung Pati. Gunung Pati di mana sih? Industri pendidikan bu. Ini sekarang persepsi bu. Oke, selanjutnya ada konsumerisme dan hedonis, yaitu gaya hidup yang suka boros, beli apa-apa online, kemudian juga ngikutin tren, FOMO, dan juga merupakan salah satu contoh dari masalah sosial akibat globalisasi dan era digital. Seperti yang ibu sudah sampaikan tadi, ada beberapa contoh nyatanya saja ya. Eksploitasi sumber daya alam dulu pernah terjadi di Raja Ampat, ya kan yang pernah viral itu di Raja Ampat, kemudian sekarang sedang viral lagi ada di Sumatera, betul, ada di Aceh. Kemudian ada modus penipuan yang sedang marak di internet. Nah, modus penipuan online seperti modus giveaway yang Mbak Ibu itu yang di Facebook, kemudian ada undian berhadiah yang lewat chat, itu lewat pesan, kemudian ada gaya hidup hedon. Gaya hidup malam ya. Kemudian pelaku pergi ke klub, kemudian ada juga yang foya-foya ya. Kemudian, nah sekarang ibu mau tanya nih, kenapa sih permasalahan sosial tadi yang sudah ibu jabarkan penting untuk diatasi? Ada yang bisa menjawab? Agar terjadi harmoni sosial. Betul, Mbak Caca. Kemudian ada lagi? Untuk meminimalisir tadi contoh-contoh yang memang sudah terjadi bu. Jadi kita bisa lebih aware lagi dengan keadaan sekitar kita. Betul. Dari sini ada yang bisa jawab? Meskipun nggak perlu ditunjuk ya. Ada yang bisa menjawab? Tidak apa-apa, salah tidak apa-apa. Dari ibu. Jadi konflik itu. Boleh. Jadi tepatnya lagi, kenapa sih permasalahan sosial ini perlu diatasi? Jadi untuk mencegah masalah itu berkepanjangan gitu ya. Kemudian untuk menciptakan keharmonisan seperti yang sudah disampaikan Mbak Caca tadi, untuk menciptakan keharmonisan sosial dan juga stabilitas di dalam kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya nih kita masuk ke upaya mengatasi permasalahan sosial. Tapi sebelum itu di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang masih belum paham? Cukup dulu. Oke, ibu lanjut ya. Jadi kita masuk ke upaya mengatasi permasalahan sosial. Jadi upaya untuk mengatasi permasalahan sosial itu beragam sekali. Ini ada pertama ada memperkuat nasionalisme. Apa sih rasa nasionalisme itu? Jadi rasa nasionalisme itu bisa dipahami sebagai rasa cinta, bangga, dan loyalitas terhadap bangsa dan negara yang mendorong seseorang ini mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Nah, sudahkah kalian mencintai negara kalian? Sudah mencintai Indonesia? Sudah bu. Cinta nasi goreng, cinta seperti kami ayam. Saya sedang orang sedang komen di postingan orang itu saya dari Indonesia itu. Orang Indonesia. Memang ya sama Indonesia ya. Nah, contohnya apa sih untuk memperkuat nasionalisme ini? Nah, contohnya sederhana sekali. Anak-anak itu sudah mempraktekannya ya dalam kehidupan sehari-hari. Pasti setiap Senin kalian mengikuti upacara bendera. Suka bu, tapi suka bolos sakit bu, biasanya bu. Di parkir ada parkir. Kemudian juga berkunjung ke museum atau tempat-tempat bersejarah. Kalian di Semarang pernah berkunjung di Kota Lama? Sering bu. Lawang Sewu? Sering. Museum Ronggo Warsita pernah? Sering. Nah, itu juga salah satu contoh dari cara memperkuat rasa nasionalisme terhadap negara kita. Kemudian ada mengembangkan kecakapan sosial. Nah, apa sih kecakapan sosial itu? Jadi kecakapan sosial adalah kemampuan untuk berkomunikasi, berinteraksi, bekerja sama, membangun hubungan sosial dan menyesuaikan perilaku sesuai dengan tuntutan situasi sosial. Nah, gimana sih cara kita untuk mengembangkan kecakapan sosial? Pertama yaitu gemar membaca buku. Di sini ada yang suka membaca buku? Iksan suka baca buku apa? Buku novel sama buku sejarah. Video bagus, buku sejarah dan juga novel
masuk. Nah, juga selain membaca buku, bisa juga mengakses informasi. Sekarang kan banyak kayak ada web, ada berita tuh yang di internet itu. Tapi juga dipastikan bahwa yang kalian baca ini memang benar gitu ya, tidak bukan berita yang hoax gitu ya. Kemudian mengikuti organisasi atau ekstrakurikuler di sekolah. Di sini ada ikut OSIS. Nixon lagi. Saya punya Bu. OSIS. Nah, bagus. Ada yang ini Iya, OSIS. Saya casis Bu. Apa itu CASIS? Calon siswa. Apa sih? Organisasi ini sangat bagus ya untuk meningkatkan kecakapan sosial, di mana di organisasi kita akan belajar kerjasama, belajar komunikasi, gitu ya. Kemudian memelihara kearifan lokal. Nah, apa sih itu kearifan lokal? Jadi kearifan lokal ini adalah pengetahuan, nilai-nilai, norma, kebiasaan yang berkembang dalam suatu masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, contohnya sendiri di daerah kalian ada kearifan lokal? Ada? Apa? Di kearifan lokal ya kan ada. Mungkin gotong royong masih ada? Masih ada. Masih. Kemudian di sini ada kearifan lokal? Tayub, ya bisa. Tambah. Bukan ya, Mas Simpen ya, kan kalau nggak tahu ya. Nah, gimana sih caranya untuk mengatasi permasalahan sosial itu? Salah satunya memelihara kearifan lokal. Jadi kalian bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan acara tersebut dan juga mungkin memperkenalkannya lewat narasi-narasi di media sosial. Nah, kemudian memelihara kelestarian lingkungan. Nah, ini menjadi hal yang sekarang kita perhatikan sekali ya, karena kita melihat banyak sekali sekarang terjadi bencana ya, banjir, tanah longsor. Nah, itu perlu kita untuk memelihara kelestarian lingkungan. Nah, caranya seperti apa? Sebenarnya simpel aja ya, anak-anak, tidak perlu yang terlalu berlebihan atau gimana. Dengan kalian misal berjalan kaki ke sekolah saja, itu sudah merupakan salah satu contoh untuk menjaga lingkungan ya. Karena melihat sekarang kan banyak ya yang pergi ke sekolah naik sepeda motor, kendaraan pribadi yang menciptakan polusi ya bagi udara ya, polusi udara gitu. Sehingga kita bisa jalan kaki atau naik sepeda, seperti itu juga merupakan salah satu upaya kita untuk menjaga lingkungan. Kemudian berhemat energi. Ketika di rumah misalnya kalian menggunakan lampu, kemudian sudah tidak digunakan lagi ya, dimatikan, itu juga salah satu contoh menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian menggunakan kendaraan untuk bepergian, jalan kaki, mengolah sampah dan tidak membuang-buang makanan. Kemudian selanjutnya ada memelihara kesehatan fisik dan mental. Nah, ini juga penting sekali, dimana kan generasi Z saat ini ya banyak sekali yang kecanduan HP. Di sini ada yang suka sekali nge-game sampai larut malam. Saya Bu, saya Ya. emosi kita. Kenapa? Emosi. Saya nggak ada waktu Bu, saya kerja soalnya. Wah, rajin sekali ya kerja. Nah, jadi sibuk kerja orang tuanya. Kalau saya kerja Bu, kami saya banyak kerja sama. Saya kerjanya di tempat-tempat sejarah kayak tadi Bu Busio. Saya dari situ. Jadi tur guide. Nah, gimana sih cara memelihara kesehatan fisik dan mental? Ya kita melakukan seperti olahraga. Di sini dia suka main sepak bola. Bisa saja ya, suka main sepak bola. Yang lain berarti tidak pernah olahraga. Iya, main bola bekel tuh dulu. Lompat tali. Nah, kemudian juga mengurangi penggunaan gadget dan bermain media sosial. Sekarang juga di Instagram, Ibu lihat juga ada fitur terbaru ya. Jadi kalian bisa mengakses misalnya mengatur selama 2 jam saja. Kalau kalian sudah selesai main 2 jam ya sudah tidak bisa masuk aplikasi lagi, kecuali settingannya dirubah. Itu bisa ya kan ya. Kemudian bijak menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif. Kalau kita lihat sekarang banyak sekali ya cyberbullying, banyak sekali komen
Ya. Ini berarti studi kasusnya ini ya. Berarti Mas Nixon kelompoknya. Ya. Terima kasih. Tadi kerjakan sama kelompok ya. Sudah Bu, selesai Bu. Awal, nanti saya membagikan gimana dia selesai ya. Ini Bu. Ya, tolong ya. On demand nih. Semuanya disuruh aktif ya. On demand nih. Yang tidak aktif bisa dilaporkan ke Instagram. Udah Bu, udah selesai. Masuk dulu ya. Udah Bu. Tidak Bu, pasal ya. Oke, silakan ya. Ini mau kelompok berapa dulu? Nurul. Kelompok satu tadi. Sebaiknya dimulai dari kanan. Kanan lebih baik. Yo, kita dimulai dari Semi pagi saja ya, biar adil ya. Ayo. Berdiri adil. Oh, sama aja. Kelompok 2, kelompok kiri mau presentasi hasil diskus kelompok kami. Saya Catherine. Saya Angel. Saya Budi. Jadi hasil dari diskus kami itu kami dapat permasalahan tentang 48% anak tuh jadi korban cyberbullying. Itu info dari Menko Dini ya. Jadi anak-anak tuh jadi korban cyberbullying, itu ada beritanya panjang. Terus pendapat dari kelompok kami, betul Mas? Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat kami sendiri terhadap fenomena ini? Cyberbullying. Tentunya pendapat kami mengenai permasalahan ini adalah tentunya merasa sedih dan juga miris. Kenapa? Karena di era digital saat ini harusnya menjadi media yang menyenangkan sekaligus bermanfaat untuk hal-hal yang positif. Tetapi dengan adanya kejadian atau permasalahan ini akhirnya disalahgunakan untuk membuli orang lain. Nah, selanjutnya ini juga kita sudah mendiskusikan upaya ataupun solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Tidak ada Pak. Membangun ketahanan diri dan kesehatan mental yaitu dengan memiliki kepercayaan diri yang kuat serta memelihara kesehatan mental. Yang kedua, memberikan pendidikan digital sejak dini dengan mengajarkan anak-anak tentang etika berinternet yang baik, privasi online dan konsekuensi dari cyberbullying. Yang ketiga, melakukan blokir dan laporan dengan memanfaatkan fitur blokir dan laporkan yang ada di platform media sosial. Yang terakhir ada melakukan kampanye dan sosialisasi melalui seminar, poster atau konten kreatif di media sosial untuk edukasi pencegahan cyberbullying. Nah, mungkin itu. Itu dari kelompok kami. Dan selanjutnya ada yang mau ditanyakan ya dari kelompok. Dari kelompok sebelah dari mana lagi? Kelompok satu, pindah kelompok satu terus sudah cukup. Sudah cukup? Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok satu, silakan mempresentasikan hasil-hasilnya. Bu, ada yang ini Bu. Iya Bu. Oke, halo semuanya, kita dari kelompok 1. Perkenalkan saya Patrick. Saya Nabila. Saya Speedbird. Oke, di sini kita akan menjelaskan hasil dari diskusi kami yaitu tentang studi kasus game Zibada dari Black Widow Jonan penyelesaian menurut OJK. Nah, untuk pendapat kelompok kami terhadap fenomena tersebut, kami semua merasa miris melihat banyak anak muda yang kini terjerat pinjaman online, bahkan dijualan karena gaya hidup yang hidup dan boros. Seharusnya generasi muda saat ini lebih waspada, memiliki komitmen etis dan bijak dalam mengambil keputusan dan mengolah
keuangan. Terus ini tersusun 4 rapi. Ini adalah solusi yang mungkin sudah paling tepat dari kelompok kami. Yang pertama, membangun mindset pemikiran atau kritis agar generasi muda tidak mudah tergoda dengan pinjaman online, ilegal dan keuntungan semua dari judi online. Lalu yang kedua ada penggunaan literasi finansial dan digital di sekolah melalui edukasi seperti seminar dan webinar tentang cara mengelola keuangan bayar pinjol dan judol. Lalu yang ketiga ada melakukan kampanye publik melalui poster maupun konten kreatif media sosial untuk menumbuhkan kesadaran gaya hidup sederhana di kalangan anak muda sekaligus edukasi tentang bahaya resiko judol dan pinjol ilegal. Sepakat. Ya, yang terakhir, pemerintah perlu menindak tegas pinjol ilegal dan judi online dengan melibatkan penegak hukum dan menjerat mereka dengan hukuman yang berat, bukan hanya menggerebek-gerebek aja, tapi juga menghukum dan adili yang bertanggung jawab. Sekian dulu. Oke, mungkin itu dari kami. Mungkin para pelaku pinjol sudah ditanyakan. Dah. Jadi kelompok juga apa ada yang Next time lagi daftar pinjol dulu. Gak bu, ada cukup. Ya ada Bu, kita sudah Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus tadi ya anak-anak yang sudah kalian kerjakan itu juga merupakan contoh dari masalah sosial. Ada yang tentang judi online dan Saya berbully. Bullying. ya sama cyberbullying itu dua contoh yang memang sekarang marak banyak terjadi ya dari anak muda yang terjerat pinjol dan juga ada yang anak muda juga yang mengalami cyberbullying. Nah, upaya-upaya yang kalian sampaikan tadi kurang sudah tepat ya. Bagaimana cara mengatasi dari tadi ada judi online dengan tadi literasi digital, kemudian ada apa ya tindak tegas dari pemerintah, kemudian cyberbullying tadi memberikan edukasi sejak dini kepada anak-anak. Kemudian selanjutnya kita akan bermain ya kuis. Silakan ya anak-anak. Bisa di-scan ya. Turun aja kamu. Dapat uang nggak Bu? Kok kapitalis uangnya? Kayaknya sih sudah nggak mau aja duit. Masih ada kalau menang jangan kasih uangnya bu. Mana? Sebentar ya. Oh, every time. Boleh Ini punya aku Nata. boleh bikin Silakan polisi di-scan ultrasound. ya. Bu, nggak kelihatan Bu yang bawah. Ibunya di-scan ya. Sudah, Bu? Sudah Sudah, siap. sudah Bu. Sudah di-scan? Belum. Belum di-scan? Belum. Lama. Dasar dia pak.
yang